Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen, kelas Matematika Online. Masih di pembahasan tentang segi empat, kali ini kita akan belajar tentang trapesium. Ada 3 buah jenis trapesium, yaitu yang pertama ada trapesium A, B, C, D. Ini merupakan trapesium siku-siku, di mana siku-sikunya di A dan juga di D. Kemudian yang kedua ada trapesium PQRS, ini merupakan trapesium sama kaki, yaitu yang sama adalah ini kaki PS dan juga QR ya. Ditunjukkan dengan tanda seperti ini. Kemudian yang ketiga ada trapesium DEFG, ini merupakan trapesium sembarang karena seluruh sisinya ini tidak ada yang sama panjang dan juga sudutnya tidak ada yang sama. Oke, sifat-sifat trapesium yang perlu kita pahami di sini ada yang pertama mempunyai sepasang sisi yang sejajar, baik itu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan juga trapesium sembarang. Seluruhnya ini memiliki sepasang sisi yang sejajar. Di sini untuk trapesium siku-siku, sisi yang sejajar adalah pasangan sisi DC sejajar dengan sisi yang ini, AB ya. Oke, sisi DC sejajar dengan sisi AB. Kemudian untuk trapesium yang sama kaki, ini yang sejajar adalah SR dengan VQ. Kemudian SR sejajar dengan VQ. Nah, untuk trapesium yang sembarang yang sejajar adalah GF, dia sejajar dengan DE. Jadi kita tuliskan GF sejajar dengan DE. Oke, ini untuk sifat yang pertama. Selanjutnya sifat yang kedua, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar besarnya adalah 180 derajat. Seluruhnya juga sama ya, baik ini trapesium siku-siku, sama kaki, dan juga sembarang, semua sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar besarnya ini adalah 180 derajat. Mana saja yang dimaksud? Berarti di sini ya, untuk yang siku-siku dulu, sudut A ini ya, dia berdekatan dengan sudut D dan di antara dua buah garis yang sejajar ini ya, DC dan AB. Berarti sudut A, kalau kita tambahkan dengan sudut D, ini akan membentuk 180 derajat ya. Sudut A ditambah dengan sudut D, ini sama dengan 180 derajat. Begitupun untuk sudut B dan juga sudut C, kalau kita jumlahkan ya. Sudut B ditambah dengan sudut C, ini juga besarnya sama 180 derajat. Nah, begitupun untuk trapesium yang sama kaki dan juga trapesium sembarang ya. Berarti di sini sudut P dengan sudut S ini kalau dijumlahkan hasilnya akan 180 derajat. Sudut P ditambah dengan sudut S sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut Q dan juga sudut R juga sama. Sudut Q ditambah dengan sudut R juga hasilnya adalah 180 derajat. Nah, yang ini juga sama ya, D sama G ya. Sudut D ditambah dengan sudut G sama hasilnya 180 derajat. Kemudian sudut E, nah ini kan berdekatan ya, dan di antara dua garis sejajar, sudut E dan sudut F. Oke, sudut F juga sama, kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke, ini sifat yang pertama dan juga sifat yang kedua berlaku untuk umum ya, untuk seluruh jenis trapesium. Sedangkan untuk yang sifat yang ketiga, ini hanya berlaku pada trapesium sama kaki saja. Nah, pada trapesium sama kaki, diagonalnya sama panjang. Nah, kita perhatikan diagonal ini adalah yang ini ya, PR. Diagonal ini adalah garis yang menghubungkan dua buah sudut yang saling berhadapan. Berarti sudut P dengan sudut R berhadapan, kita disambungkan, maka PR ini akan sama dengan QS ya. Ini akan sama panjangnya dengan QS. Sedangkan untuk trapesium siku-siku ini AC dengan DB ini tidak sama. Kemudian begitupun untuk DF dengan GE ini juga tidak sama. Jadi hanya berlaku untuk trapesium sama kaki saja. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menemukan apa itu rumus keliling trapesium dan juga bagaimana rumus luas trapesium. Nah, di sini saya sudah punya sebuah trapesium PQRS, jenisnya adalah trapesium siku-siku karena memiliki sudut siku-siku. Nah, trapesium PQRS ini terdiri dari dua buah warna, yaitu warna hijau dan warna
oren. Ini sengaja saya buat seperti ini karena nanti akan kita jadikan sebuah persegi panjang. Caranya seperti apa? Kita perhatikan gambar yang kedua. Kalau misalnya kita potong, nih di sini ya di tengah-tengah, sehingga yang tadinya ini tingginya adalah T, maka akan terbentuk setengah T dan juga di bawah setengah T. Jadi untuk yang hijau ini tingginya setengah T dan yang oranye ini tingginya setengah T juga. Kemudian SR ini A, misalnya ya, kita misalkan sebagai A, maka di sini panjang SR juga sama A. Kemudian panjang PQ ini sebagai B ya, tidak berubah. Yang berubah ini hanya tingginya saja kita potong setengah ya. Nah, setelah dipotong, ini yang hijau kita balik sehingga membentuk seperti ini. Ya, sehingga nanti apabila yang oranye ini kita tambahkan dengan yang hijau ini, tapi yang hijaunya sudah kita balik akan terbentuk sebuah persegi panjang. Nah, kalau misalnya kita namakan ini persegi panjangnya A, B, C, D. Nah, bagaimana keliling dari trapesium dan juga luas trapesium? Oke, yang pertama kita cari keliling dulu. Untuk menemukan keliling, kita hanya perlu menjumlahkan seluruh sisinya. Karena trapesium ini adalah sebuah segi 4, maka untuk keliling trapesium berarti kita tinggal jumlahkan aja seluruh sisi-sisinya ya. Berarti K sama dengan trapesium PQRS ini berarti panjang PQ atau B ini, panjang PQ aja dulu, panjang PQ, kemudian kita tambahkan dengan QR, kemudian kita tambahkan dengan RS, kemudian kita tambahkan lagi dengan PS ya, PS. Nah, ini adalah keliling dari trapesium. Tinggal kita jumlahkan saja nanti ya. Selanjutnya bagaimana luas dari trapesium? Nah, untuk menemukan luas trapesium PQRS ini bisa kita gunakan persegi panjang ABCD. Ternyata persegi panjang ABCD ini besarnya atau luasnya akan sama dengan trapesium PQRS. Kenapa? Karena persegi panjang ABCD ini tadinya adalah trapesium PQRS yang kita potong di tengah-tengahnya, kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah persegi panjang seperti ini. Ya, untuk persegi panjang kita tahu bahwa luasnya adalah panjang kali lebar ya. Berarti luas trapesium, luas PQRS, trapesium PQRS ini akan sama dengan luas persegi panjang ABCD ya. Luas ABCD. Kita tahu bahwa luas ABCD ini kan panjang dikali dengan lebar ya. Panjangnya yang mana? Oke, panjangnya berarti dari A sampai B atau dari C sampai D. Nah, dari A sampai B ini kan terdiri dari A dan juga B. Berarti panjangnya ini adalah A ditambah dengan B, ya kan? Selanjutnya kita kalikan dengan lebar. Lebarnya ini yang ini, BC atau AD, ya. AD atau BC ini adalah setengah T, berarti kita tulis setengah T. Nah, jadi luas PQRS atau luas trapesium ya adalah A ditambah B, kemudian kita kalikan dengan setengah T. Oke, jadi ini dia luas trapesium, kemudian ini adalah keliling dari trapesium. Konsepnya dari sana ya. Adik-adik, kalau tadi kita bisa menemukan keliling dan juga luas dari trapesium dengan menggunakan trapesium siku-siku, ini akan sama halnya dengan trapesium sama kaki. Contohnya seperti ini ya, ini trapesiumnya sama kaki. Hal yang serupa juga bisa kita temukan, yaitu kelilingnya adalah PQ ditambah QR ditambah RS ditambah dengan PS. Begitupun luas dari trapesiumnya juga tidak akan berubah. Rumusnya tetap sama, yaitu A ditambah B dikalikan dengan setengah T. Nah, konsepnya juga sama ya. Trapesium sama kaki PQRS kita potong tengah-tengah ya. Kita potong tengah-tengah secara horizontal sehingga terbentuk beberapa daerah. Ada daerah 1, daerah 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, kemudian kita susun sedemikian rupa sehingga nantinya akan terbentuk persegi panjang ABCD dengan panjangnya yaitu AB dan lebarnya adalah BC. Nah, AB ini adalah A kita tambahkan dengan B ya. Kemudian lebarnya adalah setengah T sehingga nanti luas PQRS sama dengan luas persegi panjang ABCD sama dengan panjang kali lebar ya. Luas PQRS sama yaitu panjangnya A ditambah dengan B kemudian kali lebarnya yang ini setengah T. Jadi konsepnya sama ya.
Oke, untuk lebih jelasnya mari kita contoh. Oke, di sini diketahui ada sebuah trapesium siku-siku, yaitu trapesium A, B, C, D, dengan AD-nya ini 8 cm, kemudian DC adalah 12 cm, dan EB adalah 6 cm. Pertanyaannya di sini adalah tentukan keliling ABCD, kemudian yang kedua luas ABCD. Oke, langsung saja kita jawab. Pertama kita akan mencari keliling ya. Keliling A, B, C, D. Nah, keliling dari sebuah trapesium berarti kita lambangkan sebagai K, ini sama dengan, kita tinggal menjumlahkan keempat sisinya ya. Sisi yang pertama di sini AB, kemudian kita tambahkan dengan BC, oke, kemudian kita tambahkan dengan sisi yang ketiga yaitu CD, dan yang keempat kita tambahkan dengan AD ya. Oke, selanjutnya K ini sama dengan AB. Kita lihat, AB di sini belum ada, tapi kita lihat DC ini sama dengan AE ya. Berarti ini juga sama, AE ini 12. Nah, AB ini kan AE ditambah dengan EB, berarti 12 ditambah 6 ya. 18 cm, kemudian ditambah dengan BC. Nah, BC ini kita lihat segitiga EBC. Nah, segitiga EBC ini merupakan segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku ini bisa kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari sisi miringnya ini ya. Teorema Pitagoras. Oke, kita akan mencari BC yang merupakan sisi miring, maka kita cari BC ini sama dengan akar dari sisi ini yaitu CE kuadrat kita tambahkan ya. Kalau sisi miring berarti dijumlah, kalau mencari selain sisi miring berarti dikurang ya. Ditambah dengan apa? Ini ya, sisi satu lagi, EB. Ini juga sama kita kuadratkan. Oke, berarti BC ini sama dengan akar dari CE. Oke, CE ini berapa? CE ini akan sama dengan AD ya. Oke, CE akan sama dengan AD sehingga untuk panjang CE ini adalah 8 cm. 8 cm kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan EB. EB ini adalah 6 cm, berarti 6 kuadrat. Nah, BC ini sama dengan akar dari 8 kuadrat berarti 64 ditambah dengan 6 kuadrat 36. Sehingga BC ini sama dengan akar dari 64 ditambah dengan 36, 100. Nah, akar dari 100 ini adalah BC sama dengan plus minus 10. Nah, yang digunakan di sini adalah yang plusnya ya, jadi positif 10, tidak negatif 10. Sehingga BC di sini kita tuliskan positif 10. Kemudian CD ini adalah 12 cm, berarti kita tuliskan 12. Dan AD ini adalah 8. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan saja. Kelilingnya adalah 18 ditambah dengan 10, 28. 28 ditambah dengan 12, 40. Ditambah dengan 8, 48 cm. Oke, ini untuk keliling. Selanjutnya yang B yaitu luas. Luas ABCD. Karena ini trapesium berarti luasnya ini adalah A ditambah dengan B, kita kalikan dengan setengah dari T ya. Oke, sama dengan A-nya yang mana? A-nya yang ini ya. Ini A, kemudian dari A sampai B ini adalah B ya. Ini B. Oke. A-nya adalah 12, berarti 12 kita tambahkan dengan B. B-nya ini adalah panjang dari AB ya. AB tadi berapa? 18 cm ya. 12 ditambah dengan 6 berarti 18. Kemudian kita kalikan dengan setengah dari T. T-nya adalah yang ini ya, AD, yaitu 8 cm. Kali dengan 8. Oke, berarti luasnya ini sama dengan 12 ditambah dengan 18, ini sama dengan 30. Kemudian kita kalikan dengan setengah kali 8 ya 4 ya. Oke, berarti luasnya adalah 30 dikali dengan 4, 120 cm persegi. Oke, ini adalah luas dari trapesium ABCD.
Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.